Adik Sekolah Minggu GSC Abedan. Siapa nih yang udah siap buat sekolah minggu? Angkat tangan. Ya, semuanya sudah siap ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kami ingin mulai sekolah minggu Tuhan. Berkatilah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Semoga sekolah minggu hari ini Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah sekarang siapa nih yang siap untuk memuji Tuhan? Nah sekarang kita akan memujikan dua lagu pujian, Yesus Pokok dan Kitalah Jarangnya. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Happy ya ya, happy ya ya. Semuanya menyanyi dengan gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yuk kita nyanyi lagi. Happy ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah gimana nih? Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ica. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama Kak Rizka. Kalian sudah mendengarkan dan memuji Tuhan. Saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh Tuhan kembali bersekutu memuji nama Tuhan di dalam sekolah minggu online. Kami bersyukur kami sudah memuji-muji akan Engkau, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap hati kami, Tuhan jamah setiap pikiran kami, Tuhan lembutkan setiap hati kami supaya kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan urapi setiap adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini tanggal berapa ya adik-adik? Benar sekali, hari ini tanggal 14 Februari. Wah, mana dong Kak coklatnya? Wah, aku kok tidak dapat coklat ya dari mama, papa. Ya,
siapa yang menanti-nanti hari ini, menanti-nanti coklat adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini itu katanya ya itu hari kasih sayang. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengasihi hanya hari ini saja? Apakah kita mengasihi kalau kita menerima coklat, kalau kita dikasihi? Tentu tidak ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya tentang kasih. Ya, kita berbagi coklat boleh ya, kita mengasihi dengan cara memberikan sesuatu pada orang tua kita, mungkin pada teman-teman kita, pada adik kakak kita boleh. Tapi selalu ingat bahwa kasih Tuhan lah yang luar biasa sudah mengasihi kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul memelihara kasih. Memelihara kasih. Nah, kita akan buka dulu Alkitab kita di Ibrani 13 ayat 1. Semuanya buka Alkitabnya, buka HP-nya. Yuk adik-adik semuanya ya, baca Alkitab. Kita akan baca di Ibrani 13 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Wah, langsung bisa hafal ya adik-adik. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, hari ini Rizka akan berfirman tentang memelihara kasih. Betul adik-adik, kalau hari ini, wah hari ini tuh hari kasih sayang mungkin ya. Tapi apakah kita harus hanya mengasihi hari ini saja? Allah sudah mengasihi kita adik-adik. Dia rela mati untuk hidup kita, menebus hidup kita dari dosa. Nah, bagaimana kita saat ini memelihara kasih yang ada di hati kita, di hidup kita? Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan. Apakah adik-adik pernah bertengkar dengan kakak atau adik, atau bahkan bertengkar dengan teman-teman? Ya, dia kan sudah menyakiti aku, dia kan kemarin sudah pukul aku pengen pukul dia. Nah, itu kira-kira adakah kasih? Apakah kita sudah memelihara kasih yang Tuhan beri untuk kita? Nah, adik-adik, waktu itu ada sebuah tokoh, bagaimana dia sangat diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Ya, seseorang ini, semua saudara-saudaranya ini iri pada orang ini. Ya, akhirnya karena orang ini bermimpi bahwa suatu saat ya keluarganya akan menyembah dia. Saat itu saudaranya merasa wah iri hati, merasa wah kurang ajar sekali adikku ini ya. Mosok papa mamahnya, kakak-kakaknya menyembah dia. Orang ini, anak ini sungguh tidak disukai oleh saudaranya. Karena iri hati akhirnya saudara-saudaranya membuang orang ini ke sumur dan menjualnya. Bahkan dikatakan pada ayahnya bahwa dia sudah mati. Adik-adik, sangat sedih sekali ya. Yuk coba kita akan melihat videonya, bagaimana orang ini diperlakukan tidak baik, tetapi pada waktunya, pada saatnya, pada akhirnya dia mau untuk mengampuni. Yuk adik-adik kita lihat video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini
dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik kalian sudah melihat videonya tadi tentang bagaimana Yusuf ya dibenci saudara-saudaranya.
tetapi pada akhirnya dia memilih yang terbaik, yaitu mengampuni saudara-saudaranya. Dari sini kita melihat bahwa Yusuf memelihara kasih. Dia mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Sekalipun sudah tidak baik keadaannya ya, saudara-saudara tidak baik dengannya, tetapi dia mau mengasihi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah telah mengasihi kita. Sungguh mengasihi adik-adik semua, mengasihi Mbak Rizka. Dan Tuhan mengendaki supaya kita memelihara kasih itu, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kasih Kristus. Nah, adik-adik, satu pesan firman Tuhan, peliharalah kasih dan pengampunan di hatimu. Pelihara kasih dan pengampunan di hatimu, supaya hati kita dapat memperkatakan ya perkataan Kristus, serta melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan perbuatan yang menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Pertama, ayo kita lebih mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yang kedua, ingat, ayo mengasihi orang tuamu, menghormati orang tuamu dengan kasih Kristus, ya. Dan yang ketiga, mengasihi orang-orang di sekitarmu, kakak, adik, ya, yang suka bertengkar. Ingat ya, jangan lagi suka bertengkar. Yang suka mungkin mengusili temannya, mungkin mengejek temannya, cobalah berubah. Minta pertolongan Tuhan untuk berubah. Tuhan yang akan memampukan kalian supaya kalian dapat memelihara kasih itu. Ya, sejak kecil kalian memelihara kasih itu sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kalian. Amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Ayo mengasihi, lebih lagi mengasihi, bukan hanya di hari ini saja, bukan hanya di hari kasih sayang saja, tetapi setiap hari, setiap saat kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, kita akan berdoa menutup sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami Bapa bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami Yesus, dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan seperti Yesus, juga seperti Yusuf yang mau mengampuni, yang mau mengasihi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami mau melakukan firman ini Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi orang tua kami. Kami mau mengasihi kakak adik kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapak. Tolonglah kami Yesus, supaya kami terus melakukan firman-Mu, hati kami dipenuhi kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anak sekolah minggu hari ini yang mengikuti sekolah minggu online dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati sekolah mereka dengan hikmat, akal budi, kepandaian, kehidupan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak sekolah minggu GSJAP dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya dan mengasihi saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan mungkin kami ataupun keluarga kami yang sakit, kami percaya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah sekolah minggu online pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.